Film diawali dengan memperlihatkan seorang samurai bernama Katsumoto yang sedang bermeditasi. Dalam meditasinya, ia mendapat mimpi bahwa ada harimau putih yang dikepung oleh para samurai. Scene berganti ke benua Amerika di mana ada sebuah pertunjukan teater di mana pembawa acaranya memanggil seseorang yang telah menjadi pahlawan Amerika karena kemenangannya melawan suku Indiana yang kejam. Pahlawan itu bernama Kapten Nathan Algred. Meski masih di bawah pengaruh alkohol, Algred tetap tampil dan menceritakan bagaimana ia berhasil memenangkan pertempuran brutal di mana ia sendiri harus menghabisi 200 orang suku Indiana. Tak hanya menceritakan kemenangannya, ia juga menceritakan bagaimana kekejaman suku Indiana. Selesai tampil, Algred didatangi oleh teman lamanya bernama Gunn yang menawarkan pekerjaan kepada Algred. Sesampainya di restoran, Algred bertemu dengan Kolonel Bagley yang dulu merupakan komandannya dan juga Omura yang merupakan pejabat tinggi Jepang. Nathan Algren, I'd like you to meet Mr. Omura from Japan. Di sini Algred dijelaskan lebih lanjut mengenai detail pekerjaan yang akan dia lakukan, di mana ia diminta oleh Kaisar Jepang untuk melatih orang-orang Jepang menghadapi pemberontak di sana. Ia dipilih karena reputasinya mengalahkan suku Indiana. Omura menjelaskan bahwa Jepang kini ingin berkembang menjadi negara yang lebih modern, sehingga Kaisar banyak mendatangkan ahli dari Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol, dan kini Amerika Serikat, masing-masing dengan keahliannya. Setelah itu, Omura menawarkan bayaran kepada Algred dan Gunn sebesar $400 sebulan untuk bersedia melatih orang Jepang, namun Algred meminta naik menjadi $500 masing-masing dan $500 lagi ketika hendak pulang dan Omura pun menyetujuinya. $400 a month. 5 for each. Setelah itu, Algred yang di bawah pengaruh alkohol malah tertawa setelah Kolonel Bagley mengatakan Algred merupakan kunci dari kemenangan Amerika melawan Indiana. Setelah itu, Bagley berbicara kepada Algred untuk menerima pekerjaan itu. Lalu Algred mengatakan bahwa ia menerima pekerjaan ini dan juga mengingatkan jika tiba saatnya, Algred akan rela untuk membunuh Bagley jika sudah saatnya tiba. Lalu Algred pun berlayar ke Jepang. Selama berlayar, Algred merenungi takdir yang ia hadapi, di mana ia hanya cocok untuk pekerjaan membunuh banyak orang primitif demi era modern, dan ia menuliskan semua keresahan yang di dalam sebuah buku. Setelah tiba di pelabuhan, ia dijemput oleh seorang penerjemah bernama Simon. Sembari berjalan ke istana, Simon menjelaskan bagaimana Jepang bertransformasi lebih modern dan ia juga menjelaskan bahwa dirinya sendiri merupakan seorang ahli dari Inggris, namun karena ia terlalu lugas, ia kemudian dipecat dan kini menjalani pekerjaan apa saja demi bertahan hidup. Sesampainya di istana, Kaisar bertanya apakah suku Indiana yang mereka lawan benar-benar mengerikan dan kejam, lalu Algred hanya menjawab, "They're very brave." Tanpa berlama-lama, Algred dan Gunn langsung melatih orang-orang Jepang cara berperang orang-orang Barat, termasuk bagaimana cara menggunakan senjata api. Di sini Algred melatih pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Hasegawa yang sangat dihormati. Algred juga mengumpulkan informasi tentang Katsumoto yang merupakan pemimpin pemberontak dari Jenderal Hasegawa. Hal yang membuat Algred cukup terkejut adalah saat mengetahui bahwa Katsumoto tidak menggunakan senjata api karena ia merupakan seorang samurai, dan Simon mengatakan dahulu Jenderal Hasegawa dan Katsumoto pernah bekerja sama melayani Kaisar karena Hasegawa sendiri juga merupakan seorang samurai. Saat malam hari tiba, Algred, Gunn, dan Simon berdiskusi tentang lawannya Katsumoto. Di saat berdiskusi tentang Katsumoto, Simon justru menyinggung soal budaya menguliti kepala oleh suku Indiana yang mengerikan. Mendengar hal ini dengan emosi yang masih bisa ditahan, Algred menjelaskan kepada Simon bagaimana budaya kejam itu dilakukan dan keadaan menjadi awkward tiba-tiba. Scene lalu berganti ke masa lalu di mana Algred yang menjadi bawahan Bagley diperintah untuk membantai wanita dan anak-anak dari suku Indiana yang sebenarnya tidak berdaya. Dan inilah fakta sebenarnya dan cerita di mana Algred merupakan pahlawan merupakan fiksi yang dibuat oleh Bagley. Ini juga menjadi alasan mengapa Algred banyak minum alkohol karena ia selalu teringat tentang masa lalu yang kelam ini. Keesokannya saat Algred didatangi oleh Omura dan juga Bagley saat sedang latihan, Omura mengatakan bahwa ia harus segera melakukan penyerangan terhadap Katsumoto karena Katsumoto telah mengganggu proyek jalur kereta miliknya. Namun Algred mengatakan bahwa pasukannya belum siap. Namun Bagley menyela bahwa pasukan Hasegawa pasti siap karena punya senjata dan jumlah pasukannya lebih banyak. Karena ditekan untuk mau berperang, Algred lalu memaksa salah satu prajurit untuk menembak dirinya sendiri menggunakan senjata api.
Dan benar saja bahwa pasukan ini belum siap, lantaran menembak saja masih belum akurat, namun Omura bagaimanapun tetap memaksa untuk berangkat perang. Dan berangkatlah pasukan yang dididik oleh Algret mencari Katsumoto. Saat tiba di sebuah hutan, akhirnya pasukan Jenderal Hasegawa ini bertemu dengan pasukan Katsumoto. Saat membentuk formasi, Algret menanyakan kepada Simon di manakah Hasegawa, dan Simon menjawab bahwa Hasegawa menolak berperang untuk melawan Katsumoto karena mereka teman dan juga sesama samurai. Saat hendak ke posisi, Algret diajak oleh Bagley untuk mundur saja karena tugas mereka adalah melatih, namun Algret menolak lantaran pasukan tidak ada yang memimpin. Dan percakapan mereka ini didengar oleh salah satu anak buah Hasegawa bernama Akira yang juga dulu merupakan seorang samurai. We are not here as combatants. We're on officers, for Christ's sake. Let's move to the rear. Ketika berhadapan dengan para samurai, sesuai dengan pendapat Algret bahwa pasukan Hasegawa ini belum siap karena belum ada perintah untuk menembak, para pasukan justru menembak duluan, yang mana hal ini menghancurkan tempo dan memberikan para samurai waktu untuk mendekat karena senapan harus dikokang ulang. Saat sudah dekat, pasukan Katsumoto menyerang pasukan Hasegawa tanpa ampun dan pasukan Hasegawa pun terpencar dan mundur. Di sini Algret mati-matian melindungi dirinya dan sayangnya Gun terbunuh dalam perang ini. Saat semakin terdesak, Algret tak sengaja berhasil mengambil panji berwarna biru yang bergambar harimau dan ia pun menghadapi kepungan para samurai. Katsumoto yang melihat hal ini seketika langsung teringat dengan mimpi yang ia lihat sewaktu bermeditasi. Dan saat ada seorang samurai ingin membunuh Algret, tanpa disangka Algret justru berhasil membunuh samurai itu dan Katsumoto memerintahkan untuk pasukannya tidak membunuh Algret dan menjadikannya seorang tawanan. Saat hendak dibawa ke tempat Katsumoto, Algret melihat Hasegawa yang melakukan harakiri dan dipenggal oleh Katsumoto. Setelah perjalanan panjang, sampailah pasukan Katsumoto kembali ke desa. Di sini Katsumoto menanyakan nama Algret, namun Algret tak kunjung menjawab. Lalu ada seseorang yang merupakan tangan kanan Katsumoto bernama Ujio mencoba mengancam dengan mengunus pedang, namun Algret tidak takut sedikit pun. Katsumoto lalu memberitahu Algret bahwa desa ini terletak di pegunungan dan sebentar lagi mereka akan masuk ke musim dingin sehingga percuma jika Algret kabur. Setelah itu Algret dirawat oleh seorang wanita atas perintah Katsumoto dan Katsumoto menemukan sebuah buku catatan di dalam seragam Algret. Setelah itu Ujio dan anak Katsumoto menemui Katsumoto dan menanyakan mengapa ia menangkap Algret karena jika kalah perang seharusnya Algret melakukan harakiri karena menahan malu. Katsumoto lalu mengatakan bahwa harakiri bukanlah budaya Algret dan Katsumoto berniat mempelajari cara berperang dari musuhnya. Pada malam hari, Katsumoto membaca catatan Algret dan di sisi lain Algret yang sedang dirawat hanya meminta sake karena ia depresi dengan masa lalu yang menghantuinya. Pada suatu pagi, Algret bangun dan berkeliling desa melihat kehidupan masyarakat yang jauh berbeda dari yang ia lihat saat baru tiba di Jepang, yaitu tepatnya di pelabuhan. Setelah itu ia kembali ke rumah dan melihat seorang anak kecil yang menatap sebuah baju zirah. Setelah itu Algret dibawa menghadap Katsumoto di kuil ibadah yang dibangun oleh leluhur Katsumoto. Saat sudah bertemu Katsumoto, Algret menanyakan mengapa ia dibiarkan hidup dan Katsumoto menjawab bahwa ia ingin mempelajari musuhnya dari Algret. Algret lalu mengecam tindakan Katsumoto yang membunuh Hasegawa yang posisinya sudah menyerah karena kalah perang. Katsumoto lalu menerangkan bahwa hal itu diminta sendiri oleh Hasegawa karena di Jepang jika ada seorang samurai kalah perang, maka mereka akan melakukan harakiri. Saat hendak pergi, Algret bertanya baju zirah milik siapa yang ada di rumah yang ia tempati dan siapakah wanita yang merawatnya. Katsumoto lalu menjawab bahwa baju zirah itu milik adik iparnya yang dibunuh Algret sebelum ditawan bernama Hirotaro dan wanita yang merawat Algret adalah istri Hirotaro yang sekaligus merupakan adik dari Katsumoto bernama Taka. Setibanya kembali di rumah, Algret diajak makan bersama oleh anak Katsumoto beserta Taka dan anak-anaknya. Selesai makan, Algret berkeliling dan melihat ada dua orang anak lelaki yang sedang berlatih samurai. Lalu anak Katsumoto mengatakan kepada Algret bahwa meski masih bocil, anak-anak ini sebenarnya cukup kuat. Saat menjajal kekuatan dari bocil tadi, tiba-tiba Ujio muncul dan mengajak Algret berduel.
Dan ya tentu saja hal ini dapat dengan mudah dimenangkan oleh Ujio. Keesokan harinya Algret bertemu lagi dengan Katsumoto. Katsumoto lalu meminta Algret untuk menjelaskan bagaimana ia berhasil melawan suku Indiana. Algret lalu bercerita bahwa ia dipimpin oleh seorang letnan kolonel bernama Kester yang melakukan hal bodoh dengan memerintahkan 211 orang pasukannya untuk melawan 2000 orang Indiana sehingga banyak pasukan yang tewas termasuk Kester sendiri. His name was Custer. No, his name. So he was a good general. He took a single battalion against 2,000 angry India's troopers, died for it. Setelah itu Algret menanyakan mengapa ia masih ditahan di desa ini dan Katsumoto mengatakan bahwa setelah musim semi tiba, Algret akan dibiarkan kembali ke asalnya. Hari demi hari Algret mengamati kehidupan di desa, termasuk belajar nilai-nilai samurai yang dijalankan oleh Katsumoto beserta pasukannya. Ia mencatatkan semua hal yang ia lihat ke dalam buku catatan harian miliknya. Algret di sini juga belajar bagaimana menggunakan samurai dan ia diajarkan langsung oleh Ujio. Setelah itu Algret juga perlahan mulai mengerti mengapa Katsumoto memberontak. Karena Katsumoto tidak ingin Jepang menerapkan nilai kapitalis yang hanya berfokus pada keuntungan dan mengabaikan rakyat Jepang sendiri, sehingga pemberontakan ini dilakukan oleh Katsumoto karena hal ini juga demi kaisar Jepang itu sendiri. Saat Algret sedang latihan dan berduel dengan seorang samurai, Algret yang kalah didatangi oleh Nobutada dan diberitahu untuk fokus dan tidak memperdulikan keadaan sekitar, namun ya Algret tetap kalah. Too many mind. Mind the sword. Mind the people what? No mind. Scene berganti saat Algret sedang makan bersama dengan keluarga Taka. Di sini Algret mulai beradaptasi dan berkenalan dengan keluarga Taka. I'm Ogren. Nobutada. Magojiro. Higen. Taka. Selesai makan, Taka pergi menghadap Katsumoto, meminta agar Algret tidak di rumahnya lagi, dan jika dikabulkan ia meminta untuk melakukan harakiri. Namun Katsumoto menolaknya dan tak lama kemudian muncullah Algret. Saat musim dingin tiba, Taka yang baru pulang dari luar melihat Algret yang sudah dekat dengan anak-anaknya. Taka yang melihat kehangatan ini sadar bahwa Algret sudah berhasil mengisi kekosongan seorang ayah yang sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya. Saat ada kesempatan, Algret meminta maaf kepada Taka karena ia telah membunuh suaminya. Lalu Taka mengatakan bahwa ia mengerti bahwa saat itu baik suaminya maupun Algret hanyalah menjalankan tugas dan Taka menerima permintaan maaf dari Algret. Scene berganti di mana Algret yang sudah tidak tenang bertahun-tahun karena masa lalu kelamnya menemukan kedamaian di desa dan ia juga menuliskan hal ini di dalam buku catatannya. Dan tibalah saat Algret yang sudah belajar samurai menghadapi Ujio. Jika sebelumnya Algret selalu kalah, kini Algret berhasil seri melawan Ujio yang berarti bahwa Algret sudah punya kemampuan setara seorang samurai. Pada malam hari, desa mengadakan pertunjukan hiburan dan salah satu yang tampil adalah Katsumoto sendiri. Di tengah pertunjukan ternyata desa disusupi oleh para ninja yang hendak membunuh Katsumoto. Beruntung saat para ninja membidik Katsumoto dari atas rumah, Algret melihatnya dan segera berteriak agar Katsumoto menghindar. Lalu Katsumoto bersama pengawalnya bergerak ke tempat perlindungan, yakni rumah Taka, sementara Algret melindungi Taka dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Sementara Katsumoto di dalam, Ujio dan para samurai lainnya melawan para ninja di luar. Serangan ninja ini cukup agresif, bahkan beberapa berhasil menerobos masuk dan pertempuran pun terjadi di dalam juga. Saat Katsumoto cukup terdesak, Algret muncul dan mereka berdua akhirnya melawan para ninja bersama dan akhirnya para ninja berhasil dikalahkan. Esokan paginya, Algret mendatangi Katsumoto dan menanyakan siapa dalang di balik serangan tadi malam. Katsumoto mengatakan Omura adalah dalangnya. Setelah itu Katsumoto mengatakan bahwa ia mendengar banyak hal tentang apa yang dilakukan oleh Algret dari Taka. Katsumoto lalu mengatakan kepada Algret bahwa ia juga pernah mengalami hal yang sama seperti Algret dan akhirnya ia menemukan kedamaian di desa ini. Setelah itu Katsumoto mengatakan bahwa besok mereka akan pergi ke Tokyo. Lalu Algret mendatangi Taka yang sedang mandi untuk berpamitan bahwa dirinya akan segera pergi dan mengucapkan terima kasih karena Taka sudah baik kepadanya. Ikimasu. Wasurimasen. Keesokannya saat hendak pergi, Higen anak Taka mendatangi Algret dan memberikan sebuah pisau kecil dan rombongan pun berangkat dipimpin langsung oleh Katsumoto.
Scene berganti ke Simon yang sekarang menjadi fotografer dan melihat rombongan para samurai tiba dan ikut juga di dalam rombongan itu, si Algred. Sesampainya di Tokyo, Algred pisah dari rombongan dan mendatangi Bagley, lalu ia melihat kini pasukan Jepang yang ia latih dulu sekarang sudah jauh lebih siap dan lebih maju, serta jumlah mereka juga jauh lebih banyak. Di sisi lain, Katsumoto menghadap kaisar dan menjelaskan alasan dia memberontak dan modernisasi telah membawa Jepang lupa akan jati dirinya, dan Katsumoto memohon kebijakan dari sang kaisar. Algred lalu bertemu dengan Omura bersama dengan Bagley. Di sini Algred ditanya tentang berapa jumlah pasukan Katsumoto dan apa perkembangan senjatanya. Algred hanya menjawab bahwa ia tidak tahu berapa jumlahnya dan alat yang digunakan untuk berperang hanyalah pedang dan panah. Setelah itu, Omura membujuk Algred untuk mau memimpin pasukannya melawan Katsumoto, namun Algred menolak karena kontrak kerja dengan Omura hanyalah melatih pasukan saja, dan Omura mengatakan bahwa ia bisa membuat kontrak yang baru, namun lagi-lagi Algred tetap menolaknya. I appreciate the offer. Then we will make a new contract. Do we understand each other? Saat Algred pergi, Omura menyuruh asistennya untuk mengawasi Algred dan membunuh Algred apabila ia mendekati Katsumoto. Keluar dari ruangan, Simon mendatangi Algred dan menanyakan apa yang terjadi kepadanya selama ini. Lalu Simon mengatakan bahwa ada peraturan baru yang dibuat oleh Omura, di mana di kota sekarang siapapun sudah dilarang menggunakan pakaian dan menerapkan kebiasaan para samurai. Setelah itu, Algred melihat Nobutada dicegat oleh para tentara Omura karena menggunakan pakaian dan samurai. Melihat hal ini, Algred lalu mendatangi Nobutada dan mau melawan, namun para tentara kini jauh lebih kuat. Akhirnya para tentara ini memotong rambut dari Nobutada, yang berarti hal ini sangat merendahkan harga diri para samurai. Scene lalu berganti ke Katsumoto yang menghadiri sidang. Di sini Omura mengatakan bahwa pakaian samurai telah dilarang di Jepang dan Katsumoto harus meletakkan samurainya. Namun Katsumoto menolak karena ia hanya akan menurunkan samurainya jika diperintah oleh kaisar langsung. Namun karena kaisar tidak memberi jawaban, maka Katsumoto tidak mau meletakkan samurainya, dan setelah itu ia dibawa ke rumah yang disiapkan oleh Omura, yang Katsumoto sendiri di sini secara tidak langsung telah diperlakukan seperti tahanan rumah oleh Omura. Scene berganti ke Algred yang didatangi oleh Bagley yang memberikan bayaran ke Algred. Setelah itu Bagley memberitahu bahwa kini Katsumoto telah ditahan dan Omura berencana untuk membunuhnya sehingga Omura tidak akan kesulitan menghadapi para pemberontak. Omura won't let him last the night and have little trouble handling what's left of the rebellion, especially without you. Pada malamnya, Algred yang sebelumnya sudah mengetahui rencana ini pergi untuk mendatangi Katsumoto, namun di jalan ia dicegat oleh anak buah Omura dan akan dibunuh. Di sini Algred menunjukkan skill bermain pedang ala samurainya kepada anak buah Omura. Selesai membantai anak buah Algred, kini untuk bisa masuk ke rumah Katsumoto, Algred harus meminta bantuan kepada Simon untuk berpura-pura ingin memotret Katsumoto atas arahan dari Omura. Para penjaga lalu mengizinkannya masuk. Setelah bertemu dengan Katsumoto, Algred lalu mengajak Katsumoto untuk kabur dengan bantuan para samurai. Akhirnya Katsumoto kabur, namun sayang mereka ketahuan oleh para penjaga dan mereka pun langsung dihujani tembakan. Namun beruntung Nobutada segera datang membawa busur panah dan ia melindungi Katsumoto. Mereka pun terus berusaha kabur, namun sayang Nobutada terkena tembakan dari para penjaga. Di sini Katsumoto benar-benar hancur hatinya tatkala Nobutada yang sedang tertembak mengatakan bahwa ia akan menghalangi para penjaga agar ayahnya bisa kabur. Akhirnya Katsumoto pun pergi dan Nobutada akhirnya gugur ketika menghadang para penjaga. Di tengah jalan rombongan beristirahat dan Katsumoto mengatakan kepada Algred bahwa suatu saat ia ingin mati dengan pedangnya sendiri. Sampai di desa, Algred mendatangi Taka dan mengatakan bahwa ia ingin ikut berperang melawan Omura. Lalu Taka menjelaskan bahwa sebenarnya anak-anak pada takut jika Algred akan tewas. Setelah itu Algred mendatangi Higen yang sedang sedih di depan rumah. Keesokan harinya Katsumoto segera menyiapkan pasukannya untuk melawan pasukan Omura karena perang sudah tidak mungkin bisa dihindari lagi. Katsumoto lalu meminta pendapat kepada Algred tentang strategi apa yang akan mereka gunakan. Lalu Algred menyarankan untuk memancing pasukan Omura mengejar Katsumoto yang berpura-pura kalah sampai tiba di titik di mana para samurai dapat menyerang pasukan Omura dari dekat. Rencananya adalah mereka akan membuat pasukan Omura kehilangan sebagian besar kekuatan sehingga hal ini dapat membantu para samurai mencapai kemenangan. Algred sendiri menyadari bahwa kemenangan akan sulit dicapai karena kekuatan dan jumlah pasukan Katsumoto berada jauh di bawah pasukan Omura, namun sulit bukan berarti mustahil. Demi menyambut perang, maka seluruh pria di desa lalu mempersiapkan segalanya untuk menghadapi perang.
Pada suatu pagi, Algred dipanggil oleh Taka untuk bersedia pergi berperang menggunakan baju zirah suaminya. Algred pun bersedia, lalu Taka memakaikan baju zirah suaminya kepada Algred. Saat semua sudah siap, Katsumoto memberikan sebuah pedang kepada Algred dan pasukan Katsumoto pun berangkat. Sebelum perang, Algred memberikan buku catatannya kepada Simon, dan setelah itu peperangan pun dimulai. Awalnya pasukan Omura melangsungkan tembakan kepada pasukan Katsumoto, setelah itu pasukan Katsumoto lari mundur di balik bukit. They're covering their retreat. Di sini Omura dan Bagley mengira bahwa pasukan samurai telah takut, sehingga Omura memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengejar pasukan Katsumoto dengan kekuatan penuh. Pasukan Omura pun mengejar para samurai dan Algred bersama Katsumoto bersiap di posisi untuk menjalankan rencana mereka menghadapi gelombang pertama pasukan Omura. Saat dirasa waktunya sudah tiba, kini gantian giliran pasukan Katsumoto berbalik menyerang pasukan Omura. Melihat pasukannya kewalahan, Omura segera memerintahkan pasukan keduanya untuk maju. Melihat gelombang pasukan kedua Omura datang, segera Ujio bersama pasukan berkudanya bergabung ke dalam pertempuran. Karena sengitnya perlawanan dari pasukan samurai, pasukan Omura pun memilih untuk mundur. Setelah itu, para samurai yang sukses menjalankan rencananya bersiap menghadapi gelombang terakhir pertempuran. Di sini mereka tidak lagi memancing pasukan Omura, melainkan mereka akan menyerangnya secara langsung menggunakan kuda. Karena kerugian yang sudah cukup besar, Bagley akhirnya turun tangan untuk langsung memimpin pasukan Omura menghadapi pasukan Katsumoto. Meski menghadapi tembakan dari meriam maupun senapan, para samurai ini tidak mundur sedikit pun dan terus maju dengan gagah berani sampai akhirnya mereka mendekat, dan di sini Algred berhasil membunuh Bagley. Dan lagi-lagi pasukan Omura kalah untuk ketiga kalinya. Akhirnya Omura memerintahkan untuk mengeluarkan senapan mesin otomatis, dan ini berhasil membunuh sisa para samurai termasuk Katsumoto. Di sini Akira yang juga seorang samurai dan dahulu merupakan salah satu komandan pasukan Hasegawa merasa tersakiti hatinya melihat para samurai harus musnah dengan cara seperti ini dan memerintahkan para pasukan Omura untuk berhenti menembak. Sementara itu Katsumoto yang sedang sekarat meminta kepada Algred untuk membantu membunuh dirinya sendiri menggunakan pedangnya sesuai dengan keinginannya sebelumnya. Setelah Katsumoto tewas, para pasukan Omura yang ada berlutut dan menundukkan kepala untuk menghormati seorang Katsumoto. Shin akhirnya berganti ke Omura yang akan melakukan ikatan perjanjian dengan Amerika Serikat mewakili Kaisar. Namun tiba-tiba Algred datang dengan membawa pedang milik Katsumoto untuk diberikan kepada Kaisar, dan Kaisar pun langsung mendatangi Algred dan menerima pedang itu, lalu menanyakan apakah Algred berada bersama Katsumoto saat akhir hidupnya. Lalu Kaisar mengatakan bahwa Jepang sudah terlalu ke barat-baratan dan melupakan jati diri asli mereka. Setelah itu Kaisar membatalkan ikatan perjanjian itu dan Omura menentangnya. Namun Kaisar justru memecat Omura dan mengatakan bahwa seluruh harta Omura akan disumbangkan untuk rakyat Jepang. Jika Omura menolak, maka Kaisar mempersilahkan Omura untuk melakukan harakiri. Setelah itu Algred pun kembali ke desa dan memilih tinggal bersama Taka dan anak-anaknya, dan film pun tamat. Saran kami, kalian harus menonton film ini langsung karena jujur film ini berhasil membuat kita merinding sewaktu menonton, apalagi saat scene para samurai berperang melawan pasukan Omura. Dan sekian dulu video kita kali ini, dan see you in the next story.